Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhaniansah dengan NIM 053068796, mahasiswa Universitas Terbuka, Program Studi Sistem Informasi. Pada video ini saya akan membuat tugas 1 mata kuliah basis data tentang pembuatan Entity Relationship Diagram atau IRD menggunakan aplikasi IED Graph Editor berdasarkan contoh kasus di sebuah perguruan tinggi. Dalam tugas tersebut, kasusnya yaitu pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengajar minimal satu mata kuliah. Kemudian dari kasus tersebut, tugasnya ialah buatlah entity relationship diagram RD dengan langkah-langkah sesuai panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BMP basis data. Baik, selanjutnya yaitu kita akan membuat ERD-nya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama yaitu kita melakukan identifikasi entitas. Dari contoh kasus, kita mendapatkan beberapa entitas yaitu mahasiswa, kemudian mata kuliah, dan dosen. Nah, setelah mengetahui entitas, langkah kedua yaitu menentukan atribut dan primary key-nya atau kunci utama dari masing-masing entitas. Dalam contoh kasus ini tidak disebutkan atributnya. Jika atributnya tidak disebutkan, maka kita dapat membuat atributnya dengan penalaran secara umum. Baik, langsung saja kita ke aplikasinya untuk pembuatan diagramnya. Oke, pertama kita tambahkan entitasnya sama mahasiswa. Oke, entitas yang kedua mata kuliah, kita singkat saja menjadi matkul. Oke, kemudian dosen. Oke, tiga entitas ini sudah kita buat. Kemudian kita tambahkan atributnya dengan penalaran secara umum. Bisa kita buat atributnya seperti NIM, kemudian nama mahasiswa, Oke, kemudian atribut pada entitas mata kuliah bisa kita buat kode mata kuliah. Sini kode mata kuliah, kode matkul, kemudian bisa nama mata kuliah atau nama pelajaran.
Oke, nama mata matkul. Lanjut, atribut entitas dosen bisa kita buat nomor induk dosen, kita tambah. Oke, kita singkat NID saja, NID. Kemudian nama dosen, nama dosen. Nama dosen. Oke. Oke, entitas dan atributnya sudah kita buat. Kemudian kita menentukan primary key-nya. Kita tentukan primary key-nya pada NIM karena unik. Kita tandai saja dengan garis bawah. Oke. Baik. Langkah selanjutnya yaitu kita mengidentifikasi dan menetapkan relasi antar entitas. Dapat kita bentuk dengan tabel matriks relasi sehingga dapat menggambarkan hubungan antar entitas. Oke, untuk tabelnya ada di modul di e-learning seperti ini. Jadi mahasiswa memiliki relasi meregistrasi mata kuliah. Kemudian mata kuliah dan dosen memiliki relasi mengajar mata kuliah. Mata kuliah diregistrasi mahasiswa. Dosen memiliki relasi mengajar mata kuliah. Kira-kira seperti itu. Jadi tabel ini memudahkan kita untuk menggambarkan hubungan antar entitasnya. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu kita menentukan derajat cardinality atau derajat relasinya. Kita kembali ke diagram. Oke, sebelumnya kita buat itu. Nah, kita buat relasinya. Di sini. Meregistrasi. Oke. Kemudian kita tambahkan di sini. Kita tambahkan di sini. Mengajar. Oke. Mengajar, kita tambahkan derajat cardinality-nya
Oke. Nah, untuk hubungan antara mahasiswa dengan mata kuliah dari derajat kriminalitinya dan tabel materi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa banyak mahasiswa dapat meregistrasi banyak mata kuliah. Itu artinya many to many atau banyak ke banyak, dan banyak dosen dapat mengajar minimal satu mata kuliah. Itu berarti one to many. Nah, karena relasi mahasiswa dan mata kuliah atau matkul ini bersifat banyak ke banyak atau many to many, untuk menghindari duplikasi data dan menjaga keutuhan basis data, relasi many to many harus dipecah menjadi dua relasi one to many dengan cara membuat entitas baru. Bisa kita buat entitas baru, yaitu registrasi mata kuliah. Alasannya dibuat entitas baru yaitu jika tidak dibuat entitas baru, maka data mahasiswa dan mata kuliah bisa saja akan berulang dan menyebabkan data kita ganda. Baik, langsung saja kita buat entitas baru di sini ya. Registrasi MK, registrasi mata kuliah. Kemudian kita tambahkan atributnya, kita ambil atributnya sebagai foreign key atau kunci tamu, yaitu dari NIM dan kode mata kuliah. Kode mata kuliah. Oke. Kita ya, mata kuliah. Oke. Kemudian kita tambahkan relasinya. Kita geser dulu. Kita tambahkan relasi di registrasi. Oke. Siap. Oke. Oke. Oke.
Oke ya, jadi kira-kira seperti ini struktur ERD-nya. Berikut struktur ERD sesuai panduan modul yang menunjukkan keterhubungan antar entitas dan relasinya. Dengan ERD ini, sistem akademik dapat mengelola proses registrasi mata kuliah secara lebih terstruktur dan akurat. Baik, demikian penjelasan saya atau jawaban saya mengenai tugas 1 mata kuliah basis data tentang pembuatan Entity Relationship Diagram atau ERD berdasarkan kasus di perguruan tinggi. Dengan memahami seluruh tahapan ini, kita dapat merancang sistem basis data yang baik, terstruktur, dan efisien. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.